Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada halaman 135. Pada bab al-mar'atu wal amal. Al-mar'atu wanita, wal amalu dan pekerjaan dan profesi atau karir. Bagaimana Islam memandang karir seorang wanita. Idza nadharna, jika kita melihat ilal amali pada pekerjaan alladzi yajibu yang wajib antastaghila menyibukkan diri almar'atu perempuan bihi dengan pekerjaan tersebut. Bila kita melihat pekerjaan yang harus dilakukan oleh wanita, wanulki, dan kita melemparkan ya ala kahiliha, di atas pundak perempuan, mas'uliyatahu, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, najidu, maka kita mendapati annahu, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu wadhifatun adalah tugas hayawiyatun yang sangat penting dalam kehidupan. Hayawi itu dia sangat urgent dalam kehidupan, hammatun yang penting dan banget, penting sekali. La ghana'a, tidak bisa terlepas lil insaniyati, bagi kemanusiaan, anha, dari wadhifah tadi, dari tugas tadi. Madamat, selagi dia muftakiratan, membutuhkan, ilal baqa'i, pada kehidupan, pada baqa itu tetap atau bertahan. Selagi dia butuh bertahan ala hadhil qurratil ardhiyah, di atas planet bumi ini. Jadi senyampang dia itu manusia dan butuh untuk tetap eksis di muka bumi ini, maka dia butuh pada tugas perempuan itu yang begitu vital. Tilkal wadhifah, yang dimaksud dengan tugas perempuan tadi, hiya wadhifatul umumah, adalah tugasnya sebagai seorang ibu. Tugas seorang ibu itu adalah fitrah. Itu bawaan lahir. Apa tugas seorang ibu, seorang wanita? Adalah mengandung, melahirkan. Nah, menyusui, ya. Mengandung, melahirkan, menyusui, itu adalah tugas-tugas umumah, wadhifatul umumah. Kalau tugas di dalam rumah kayak mencuci, memasak, itu bukan fitrahnya perempuan, itu bukan fitrah perempuan. Laki bisa, perempuan bisa, tapi kalau menyusui ya harus perempuan, mengandung harus perempuan, melahirkan ya harus perempuan. Innal fitrata, sesungguhnya fitrah, itu menyiapkan almar'ata, perempuan, lihadihil wadhifati, untuk tugas ini. Mundul lahadhatil ula, pada sejak detik-detik pertama, litakwiniha, menciptakan perempuan tadi, janinan, berupa janin, fi batni ummiha, dalam perut ibunya. Kama yuqarriru, sebagaimana ditetapkan, dalika, hal tersebut, oleh ilmu ajinnati, ilmu genetika, ilmu janin atau ilmu genetika. Sebagaimana hal itu sudah dijelaskan oleh dan ditetapkan oleh ilmu genetika. Ba'dal tihami al-hayawani, setelah tersemainya al-hayawan al-manawi, sel sperma, bil buwaidati, dengan sel telur, firrahimi, dalam rahim, wattihadihima, dan menyatunya kedua sel tersebut, fikut latin, dalam poros wahidatin, yang satu, yabda'u, maka mulailah al-ikhtilafu, perbedaan, fi takwinid zakari, dalam penciptaan laki-laki, antakwinil unsa, dari penciptaan perempuan. Jadi laki perempuan itu sudah
terjadi penciptaannya dan perbedaannya itu saat penciptaan awal, yaitu ketika telah menyatunya sel ovum itu sel sperma dengan sel telur itu tadi dalam satu poros. Begitu itu sudah menyatu, plek, itu sudah mulai penciptaan, oh ini laki, ini perempuan, itu sudah beda di situ. Yaqulu Dr. Alexis Carrel. Ini kalau nggak salah ahli bedah di Prancis, di Paris di Prancis. Dr. Alexis Carrel mengatakan minal muhaqqaqi, bisa dipastikan anna jinsal fardi, bahwa jenis individu manusia yatahaddadu, itu sudah terdefinisikan bisifatin qati'atin, dengan bentuk yang pasti, mundul lahdati, sejak detik, allati yatimu, yang sempurna, fiha, dalam detik tersebut, talqihu hayawanil abi al-manawi, perkawinan sel sperma bapak, libuwaidotil ummi, pada sel telurnya ibu. Watastamilu, dan mencakup, memuat, buwaidotul dzakari al-mustaqbali, sel telur jantan selanjutnya, ya, mengandung ala kromosom wahidin, pada satu kromosom. Aqalla min buwaidotil unsa, itu lebih sedikit dari sel telurnya betina, gitu. Au ala kromosom dhamirin, atau mengandung kromosom yang paling kurus, yang paling langsing. Wa bihadhihi tariqati, dengan cara ini, dengan metode ini, takhtalifu, menjadi beda, jami'u khalaya jismir rajuli, ya, semua jaringan-jaringan tubuh laki-laki berbeda, an masilatiha, dari yang menyamai jaringan-jaringan tersebut, fi jismil mar'ati, pada tubuh perempuan. Jadi jaringan tubuh laki-laki itu berbeda sejak awal dengan jaringan tubuh perempuan. Walasna huna, dan kita di sini bukan amama khasisatin, bukan di depan kajian spesialisasi khofiyatin, yang samar, yang belum jelas. Likai nuksiro, agar kita memperbanyak minal istishadi, dari pembuktian alaiha, atas kajian-kajian tersebut, di aqwali ulama in nafsi, dengan pendapat para pakar psikolog, wa ulama il insani, dan para pakar biologi. Balhia, akan tetapi hal tersebut, dohiratun, adalah jelas, wadihatun, dan jelas, atau fenomena yang jelas, fi tarkibil mar'ati ad-dhahiri, dalam susunan perempuan secara lahir, wa bunyaniha al-jasadi, dan bangunan tubuhnya atau sosok tubuhnya, tasyhadu lada kulli di'ainin, yang bisa disaksikan oleh setiap orang yang punya mata, yubsiru biha, yang dengannya dia melihat, yang dengan mata itu dia melihat, annal mar'ata, bahwa perempuan, ikhtassat, menjadi tertentu, menjadi spesial, bihadihil wadifati, dengan tugas ini, ikhtisasan, dengan kekhususan, ya'jizu, yang tidak mampu, an munafasatiha, dari menyainginya, fihi, di dalam hal tersebut, rijalul alami, seluruh laki-laki di alam semesta ini, awwaluhum wa akhirum, mulai awal sampai akhir, azimuhum wa sawirum, mulai orang besar sampai orang kecil, tidak akan bisa menyaingi perempuan dalam tugas yang fitrah ini, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tidak bisa siapapun itu. Wa yuqarriru ilmun nafsi, ilmu psikologi, wa ilmu tarbiyati, dan ilmu pendidikan, menetapkan anna tafarrughal ummi, bahwa mencurahkannya seorang ibu, mencurahkan mencurahkan dirinya dan waktunya darurat liwali diha, pada anaknya, daruratun hayawiyatun, adalah kebutuhan hidup, ya, likullin, bagi masing-masing, minal waladi, untuk anak, wal walidati, dan ibunya.
Jadi mencurahkannya seorang ibu, mencurahkan ibu kepada waktunya untuk anak kecilnya, itu adalah keharusan. Urgent banget, itu kehidupan. Bukan hanya bagi ibunya, tapi juga bagi anaknya. Bukan hanya bagi anaknya, tapi bagi ibunya juga. Walaisat qasiratan, dan kebutuhan tersebut bukan terbatas ala ahadima pada salah satu dari anak atau ibu itu. Fal ummu, adapun ibu, taskuru, merasakan bihajatiha, dengan kebutuhannya ibu an-nafsiyati yang bersifat kejiwaan, ila walidiha, pada anaknya. Li'an tusrifa, untuk mendekat ala riayatihi, mendidik anak tersebut, merawat anak tersebut, mengasuh anak tersebut. Watastamti'a, dan menikmati, ya, bita'amuki, dengan mendalami, bifahmi hijatihi, dalam memahami kebutuhan-kebutuhan anak bayinya itu. Watalbiyatiha, dan mengabulkan, ya, watalbiyatiha, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wal istimai, dan mendengarkan limunagatihi, pada omongan atau ocehan-ocehan anaknya tadi, obrolan-obrolan, omongan-omongan anaknya. Wal istijabati ilaiha, dan memenuhi kemauan-kemauan anaknya tersebut. Hajatuha, kebutuhan ibu, fidzalik, dalam hal itu, kullihi, lisyanati qalbi, itu untuk menjaga hatinya, wa kabidiha, dan jantungnya. Jadi kebutuhan merawat anak itu adalah kebutuhan psikologis bagi orang tua, bagi ibunya gitu. Itu bukan hanya untung atau bermanfaat bagi anaknya, tapi bagi ibunya sendiri itu bermanfaat. Wahal fil kauni, adakah di alam semesta ini ummun, seorang ibu, la yankhali'u, yang tidak copot kolbuha, jantungnya, watattoribu, dan tergoncang hatinya, litarki walidiha, karena meninggalkan anak kecilnya, kulla wadatin, setiap pagi, tadhabu, dia harus pergi, ila amalia, untuk bekerja. Wahal fihi imra'atun, adakah di alam semesta ini perempuan, la tatamanna, yang tidak berharap, annaha, bahwa dirinya, lam tatawarrat, tidak terjebak, fil amali, dalam pekerjaan, alladhi kallafaha hadhil masyaqqatul murhiqah, yang sangat membuatnya kepayahan dan kelelahan seperti ini. Kadzalikal waladu, pun juga anak. Yahtaju ila ummi, dia butuh pada ibunya, lihayatihi, untuk kehidupannya, wa nafsi, dan dirinya. Wa rauma kulli anwa'il labani, meskipun ada macam-macam susu al-mujaffafi, yang dikeringkan, atau susu formula, alladhi turiyat, yang sudah ditemukan, autuhtaro, atau akan ditemukan, fala yazalu, maka tetaplah labanul ummi, susunya ibu, ASI, ya, al-ghida'a, itu menjadi asupan at-tabi'iyah, yang alami, al-afdala, yang paling utama, alladzi la yuwazihi syai'un, yang tidak bisa dibandingi oleh apapun, alal itlaq, secara mutlak, kama yuqarrirul atibba'u, sebagaimana ditetapkan oleh para dokter. Lakinnal haqiqata, tetapi hakikatnya, annal hajatan nafsiyata, bahwa kebutuhan kejiwaan, wa tarbiyata, dan pengasuhan, litifli, bagi anak, ila ummihi, pada ibunya, a'dhamu sya'nan, itu lebih penting, min hajatihi, daripada kebutuhan anak tersebut, ila labaniha, pada susu ibunya. Wahuna, pada poin ini, yarfa'u ba'dul muqallidati lil ajnabi, para pengekor pada orang asing, mengangkat akiratahu, meninggikan akiratahu, suara mereka, yasuddunal absar, mereka memfokuskan pandangan mereka, ilama, pada sesuatu, tawassala ilaihi, yang mencapai kepadanya, al-urubiyuna, orang-orang Eropa, wal amrikiyuna, min muassasatit tarbiyati, dari yayasan-yayasan pendidikan, al-khasati, yang khusus, bitifli, wa riayati, pada anak, wa riayatihi, dan dan pengasuhan anak. Jadi orang-orang yang mengikuti orang-orang barat akhirnya mengangkat suara
memfokuskan pandangan mereka pada rekayasa orang Eropa dan Amerika yang berupa yayasan-yayasan pengasuhan anak, perawatan dan pengasuhan anak. Haisul mahadinu, di mana ada panti-panti asuhan, tataqabbalu, yang menerima at-tiflar radi'a, bayi-bayi yang masih disusui, wa taqumu alaihi, dan dia memposisikan dirinya maqama ummihi tamaman, seperti posisi ibunya, persis seperti posisi ibunya. Kama tawassalu, sebagaimana mereka orang Eropa dan Amerika juga sampai di insya'i ma'amila tafrihid dajaji, untuk menciptakan laboratorium pembiakan ayam, wal hadairil aliyati, dan peternakan-peternakan otomatis, litarbiyatil abqari, untuk memelihara sapi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.